Hello, welcome again di Indocoin, teman-teman. Kali ini saya akan bahas mengenai perkembangan terbaru dari project bernama Grace ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, ada update masif baru-baru ini beberapa hari yang lalu, tepatnya ya kurang lebih sekitar 16-17 Mei kemarin. Grace secara resmi merilis peraturan terbaru tentang semakin dekatnya mereka akan membagikan airdrop mereka. Isunya begitu ya, teman. Di season 2 ini, teman. Di mana mereka sekarang sedang melakukan bersih-bersih, teman. Seperti apa konsepnya dan sebenarnya apa yang terjadi di Grass, persiapan apa yang harus kita lakukan, artinya apa yang perlu kita lakukan ke depan terkait dengan Project Grass ini buat teman-teman yang masih bertahan dengan akunnya gitu ya. Dan ada akun-akun yang di-ban kenapa dan harus bagaimana gitu ya. Kita akan bahas tuntas di video ini, teman. Jangan kemana-mana. Baik teman-teman, kita sekarang bahas Project Grace, di mana kita tahu Project Grace ini sekarang sudah ada di season 2 ya, kalau mereka dulu membagikan airdrop mereka di season 1 dan sekarang tiba saatnya buat teman-teman yang selama ini masih sabar gitu ya dengan project bernama Grace ini, karena memang pada faktanya Grace ini memang sudah rilis ya teman-teman, sudah melisting token mereka, bahkan sekarang mereka sudah ada di lintas exchange ya teman-teman, ada di Binance Alpha, OKX, Bybit, bahkan Bitget, Get.io, KuCoin dan seterusnya. Ini exchange major exchange menurut saya yang sudah merilis Grace ini di platform mereka dan sudah diperjualbelikan, dan sekarang mereka sudah memiliki market cap kurang lebih sekitar 72 juta US dollar, teman. Tidak main-main gitu ya. Artinya ini adalah angka yang besar gitu ya. Dan volume perdagangannya sudah mencapai 12 juta US dollar gitu per 24 jam terakhir, di mana ini naik sekitar 8,79%. FDP mereka mencapai 296 juta US dollar dan total supply-nya seperti yang kita tahu mereka memiliki total supply 1 miliar token, teman-teman. Dan kita akan bahas lebih teknis ya teman-teman, lebih spesifik. Mungkin beberapa teman-teman sudah menemukan akunnya bisa dikatakan seperti ini, ada keterangan no data available gitu ya. Dan ini disebabkan karena memang pihak Grace ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, mereka sedang bersih-bersih ya para membernya, para komunitasnya yang bisa dikatakan tanda kutip curang gitu ya. Dan kecurangan ini sebenarnya sangat mendasar, sudah diingatkan bahkan sejak di season 1 dulu ya. Buat teman-teman yang menggarap Grace sejak di season 1 saya rasa sudah paham apa saja yang boleh dan dilarang di Project Grace ini, teman-teman. Dimana salah satunya mungkin sebagian banyak dari teman-teman sudah memahami atau sudah tahu ya, tetapi paling tidak saya mengingatkan, jika teman-teman memiliki akun yang sudah di-ban seperti ini, artinya teman-teman dianggap memiliki kesalahan. Salah satunya yang paling fundamental adalah adanya akun yang dianggap ganda ya teman-teman, atau bisa dikatakan ternak akun di IP yang sama gitu ya, di perangkat yang sama, tetapi memiliki beberapa akun gitu. Ini sangat fundamental dan kesalahan yang sangat-sangat mendasar ya teman-teman. Selain itu sebenarnya ya yang saya tahu sejauh ini adalah fine-fine aja selama teman-teman masih memiliki satu akun. Walaupun teman-teman menjalankan satu akun ini di perangkat yang berbeda-beda sekalipun, itu tidak masalah teman-teman. Tetapi masalahnya jika teman-teman balik gitu ya, teman-teman memiliki akun banyak di satu perangkat gitu ya. Ya seperti yang kita tahu istilahnya nuyul lah ya gitu. Dan memang menurut saya langkah yang dilakukan Grace ini menurut saya yang fair ya teman-teman, bagi teman-teman yang memang selama ini fokus mining Grace ini token demi token, poin demi poin yang dikumpulkan di dashboard kalian gitu ya, dan kalian mengaktifkan perangkat tertentu seperti halnya saya seperti ini. Saya mengaktifkan di PC ya teman-teman, saya tidak mengaktifkan di smartphone, dan ini sudah menurut saya cukup ya teman-teman. Memang saya akui ini kurang begitu maksimal, tetapi paling tidak progres ini saya cukup syukuri gitu ya, dimana sampai tahap ini saya bisa dikatakan ya masih selamat gitu ya dari hukuman oleh pihak pengembang dari Grace ini, teman-teman. Dan informasi yang paling mendasar yang perlu saya sampaikan di sini ya teman-teman, ini terkait dengan apa yang akan mereka lakukan di langkah berikutnya ya teman-teman. Di sini mereka sudah merilis peringatan jelas di sini, atau aturan-aturan jelas, atau mungkin bisa dikatakan panduan ya, panduan yang sangat jelas di sini. Ini adalah update terbaru dari Grace. Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka akan meluncurkan dompet asli ya, atau bisa dikatakan
original wallet ya dari Grass itu sendiri. Kita masih belum tahu dan kita masih menunggu seperti apa konsepnya. Apakah mereka nanti akan memiliki Web3 sendiri gitu ya, seperti halnya Phantom Wallet atau MetaMask, Trust Wallet dan lain-lain gitu ya. Ini menurut saya langkah yang bagus gitu ya, karena di samping ini mencirikan bahwa Grass ini benar-benar fokus dengan proyek mereka, dengan pengembangan proyek mereka. Grass juga memberikan opsi yang benar-benar aman buat para komunitasnya, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, kita sering mendengar, bahkan mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mengalami gitu ya, di mana dompet Web3 itu sangat rentan sekali dengan draining gitu ya, dengan pencurian data. Dan jika mereka membagikan airdrop yang di season 2 ini mereka lakukan dengan menggunakan dompet asli mereka, itu mungkin lebih aman ya teman-teman, karena langsung terpantau keamanannya oleh pihak Grass itu sendiri, teman-teman. Sini ya, seperti yang kita lihat, tidak ada lagi ekstensi dompet pihak ketiga. Artinya jika teman-teman sebelumnya sudah mengaitkan dompet Web3 gitu ya, seperti halnya saya ini, saya mengaitkan di Phantom Wallet, teman-teman. Saya tidak begitu yakin dengan wallet saya yang ada di Phantom, artinya Solana saya yang ada di Phantom, karena bisa saja sekarang ini dompet saya sudah dipantau oleh pihak asing lah, bisa dikatakan begitu, atau pihak pencuri-pencuri yang memang sedang mengincar gitu ya token kita, terutama Grass nanti pada saat kita mendapatkan pembagian airdrop dari Grass ini, teman-teman. Pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih lancar, artinya memang ditujukan untuk kenyamanan untuk pengguna itu sendiri, teman-teman. Transisi yang lebih mudah untuk dompet yang dikompromikan diharapkan pada paruh pertama 2026 sebelum airdrop berikutnya. Artinya jika kita lihat dari statement paruh pertama 2026 ini ya, titik baliknya mungkin bisa dikatakan Juni ya, teman-teman. Di Juni 2026 ini, artinya sebelum Juni 2026 ini maksud saya, mereka akan sudah merilis dompet asli mereka gitu ya, agar para pengguna bisa langsung memiliki dompetnya dan bisa menerima secara langsung dari pihak Grass ini ke dompet yang sudah nanti akan dikaitkan di dashboard member kalian, teman-teman. Artinya kita siap-siap saja, mungkin ke depan beberapa hari lagi atau mungkin beberapa minggu lagi di dashboard member kalian nanti akan ada fitur baru untuk pengaitan dompet asli dari Grass itu sendiri, teman-teman. Kalian bisa pantau saja perkembangan terbaru dari Grass ini, dan kalian juga bisa ikuti Discord mereka gitu ya, atau sosial media mereka, agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru terkait progres pembaruan yang akan mereka rilis beberapa hari ke depan, teman-teman. Nah di sini ya, bahkan mereka sudah lama mengisyaratkan dompet asli dan detail kelayakannya akan datang pada H-1 2026. Artinya yang lain mungkin tidak terlalu penting ya, teman-teman. Yang jelas yang perlu kalian persiapkan adalah ya selalu pantau informasi terbaru terkait dengan progres airdrop di season 2 ini yang akan segera berakhir, dan prediksi saya adalah berakhirnya di Mei ini, teman-teman. Sudah 19 epoch ya yang kita lalui, artinya teman-teman sudah bisa melihat di dashboard kalian masing-masing. Sekarang sudah ada di epoch 19 dan targetnya saya rasa ya ini tanggalnya adalah di tanggal 7 Juni besok. Artinya sebelum tanggal 7 Juni ini, seperti yang sudah kita pahami tadi sebelumnya, selama kita menunggu sampai tanggal 7 gitu ya, sebelum dimulainya progres pengaitan dompet berikutnya, artinya dompet Grass asli, teman-teman bisa mengoptimalkan, lebih banyak mengaktifkan perangkat kalian gitu ya dengan internet. Dengan begitu aplikasi Grass kalian akan mengumpulkan poin demi poin gitu ya, yang ini juga akan menjadi keuntungan kalian gitu ya di akhir nanti, khususnya di bulan Juni. Jika nanti ada informasi terkait dengan berakhirnya season 2 dan seterusnya, termasuk pembagian airdrop kapan, kalian bisa ikut juga pantau sosial media selain Twitter, kalian juga bisa pantau di Discord mereka, teman-teman. Dan untuk sementara ini memang Grass belum secara resmi merilis informasi atau update terbaru terkait dengan progres pembagian airdrop di season 2 ini ya, teman-teman, di sosial media mereka, terutama di Discord mereka. Baik, kita tunggu saja ya, teman-teman, informasi terbaru, dan saya akan update jika nanti ada informasi terbaru penting dari Grass berikutnya. Semoga video ini menjadi panduan ya, teman-teman. Artinya selain informasi ini tidak ada informasi lain lagi dari Grass secara resmi, masih ada di tahap ini, tahap penyisiran lah bisa dikatakan begitu, pengguna yang memang benar-benar loyal gitu ya dan konsekuen menjalankan konsep mereka selama ini, dan pengguna yang tidak sesuai dengan aturan menjalankan konsep mereka. Dan selanjutnya kita akan tunggu seperti apa langkah terbaru dari Grass. Yang jelas ini adalah waktu-waktu yang memang bisa dikatakan kita tunggu gitu ya dari Grass selama 19 bulan, dan apa yang kita akan bisa dapatkan dari Grass ini tentunya ditentukan beberapa minggu ke depan. Paling tidak kita sudah akan memiliki gambaran jelas di tanggal
tanggal 7 Juni 2026 ini, teman-teman. Sampai sini video ini. Terima kasih sudah simak video ini. Jangan lupa like, komen, dan share, teman-teman, channel ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, thank you very much. Saya Bang Dudu dari Indocoin. Bye-bye.